juga ada yang menurut gua kemarin agak sedikit miss saat dia bicara tentang salah satu contoh masyarakat yang mengeluh terhadap kondisi negara ini. Dia tetap smiling face. Harusnya dia empati di saat itu, dia juga agak ternyak gitu ya. Harus menunjukkan emosional bahwa ya tadinya, tapi saya juga bertemu dengan seorang ibu ya gitu. Bukan yang saya juga bertemu dengan itu kan tidak sesuai berarti antara pertanyaan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan tentang kebebasan evolusi. Ya kan? Pertanyaan itu semua tuh kayak umpan lambung. Kalau disiapin timnya, merem aja bisa jawab. Contoh. Jadi apa tadi satu katanya buat Jokowi itu? Apa? Berani ya? Apa tadi lu bilang? Menurut gua ini orangnya karena kalau gua jujur, ya ampun gua gila men, apa yang berani men bisa bikin manuver begini bosku, aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ketemu dengan sahabat saya yang memang pengetahuan sepak bolanya itu luar biasa, termasuk salah satu pundit papan atasnya Indonesia. Oleh karena itu, saya revisi. Anda jangan banyak ngomong. Saya revisi. Saya masih yang nomor 1 karena acara itu udah nggak ada lagi. Saya masih 2 kali juara. Oh, masih ada 2, masih. Jadi Anda adalah masih juara bertahan. Iya. Ya. Sebentar ya, saya teruskan perkenalan ya. Karena dia sangat ahli tentang sepak bola di Indonesia, sepak bola dunia, bahkan presenter terbaik di masanya dan tentu saja di keluarganya. Kita akan bicara tentang politik Indonesia dengan Valentino. Wow, sebuah teknik public speaking yang saya yakin menjadi konsultan salah satu yang debat kemarin ini. Namanya itu bisa muter-muter ya. Luar biasa. Udah nggak usah terlalu banyak cincong aja itu. Jadi tadi pada saat off air, Bung Valen nampaknya masih bingung untuk menentukan pilihan. Padahal kan jelas. Apanya? Pesertanya 3, ya. Yang kalah 2, yang menang 1. Kenapa Anda mesti bingung? Bingung dalam arti. Coba tadi diulang, pesertanya berapa? Oh iya ya, pesertanya 3. Yang menang, yang kalah ada 2. Yang menang berapa tadi? 1 ya. Luar biasa. Bung Valen itu mengajarkan sebuah matematika dasar yang luar biasa. Gimana tadi ulang? Udah kenapa Anda bingung jawab itu? 3 peserta. 3 peserta. Nah, terus? Yang kalah bakalan berapa? Yang kalah bakalan ada 2. Yang menang tersisa berapa? Wow, sebuah penggiringan framing buat saya ya. Tolong jangan ada yang edit sama sekali ya, bahwa saya tidak menjawab apa-apa. Oke. Itu gimana? Bingung tadi kenapa bingung? Ada 2 kebingungannya. Yang pertama siapa yang akan Anda ini. Ada 2 kebingungannya. Sudah mulai memframing nomor 2 dengan bingung ini. Ada 2 kebingungannya. Ya kan? Siapa yang menang dan apa yang saya pilih? Siapa yang saya pilih? Oke. Gitu. Ya, terus dong, ini jangan jadi susah ini podcast ini. Ya artinya itu tadi, kenapa saya bingung siapa yang akan menang, ya kan? Karena kan ini pemetaannya ini cukup, manuvernya ini kayak ibarat dalam sepak bola itu yang terjadi last minute itu tidak diduga sama sekali dan ternyata manuvernya mantap. Ya kan? Ada yang punya program. Ya kan? Misalnya kandidat nomor 1, manuvernya kan menggandeng cawapresnya kan itu juga sesuatu yang cukup mengejutkan karena kan cawapresnya jadi ada menambah masa kan. Nah, kandidat nomor 2 ini lebih luar biasa lagi dengan nomor 3. Maksudnya gimana sih? Luar biasa dengan nomor 3 maksudnya? Ibarat kata yang 2 dulu, yang 2 luar biasa itu selesai kan? Ibarat kata WhatsApp tuh ada grup dalam grup. Ya, kira-kira begitulah. Bahkan kita kadang-kadang kalau ada dalam grup bingung ya. Ya. Sebenarnya nih yang grup kita ini emang udah pasti segrup beneran kan nih? Kenapa ada takut sekali nampaknya membicarakan nomor 2 dan 3? Apakah ini ada kaitannya dengan pengalaman Anda di blacklist? Oh, saya sampai hari ini jangankan blacklist, saya memblacklist diri saya sendiri aja sudah saya lakukan karena tragedi Kanjuruhan, ya kan? Makanya saya diselamatkan juga oleh program-program lain seperti ini, gitu kan? Sebuah program yang luar biasa yang harus kita tonton, Q&A yang jadi Metro TV. Coba agak dibelokin sedikit. Gitu, jadi emang mungkin gue mewakili
masyarakat biasa. Ya jadi gimana nih Kalau kalau mewakili masyarakat biasa, benar-benar contoh-contohnya ya dari debat-debat ini juga menjadi bagian pertimbangan memang. kalau dari debat pertama kemarin sudah cukup mencerahkan belum? Debat pertama menurut gua kandidat nomor 1 dia underperform ya. Karena seorang Anies biasanya itu tampilannya sempurna dalam public speaking. Karena gue juga public speaking analis kan. Untuk kemarin dia tuh terlalu cepat ngomongnya, tidak seperti biasa. Berarti ada ketegangan di saat dia berbicara dan ada ngos-ngosannya. Dan saat menghadapi kandidat nomor 2, dia nyentil tapi nggak berani eye contact. Berarti ada sesuatu di masa lalu yang pernah terjadi. Ada keseganan di situ. Dia nyerang tapi dia tidak eye contact. Ini menarik nih, saudara. Ya, Terus dia nyerang tapi tidak eye contact. Beda dengan orang-orang Batak. Ya. Dia tidak nyerang aja, dia eye contact. Nah, itu orang Batak. Ya kan? Kandidat nomor 2, gue malah menarik ya. Gue mengibaratkan dia tuh seperti bapak gue. Dalam arti yang kita tahu dia galak, tegas, ngeri. Lah kok bisa sekarang jadi yang sosok yang lebih lembut, mau dibikin luwes, mau dibikin gambar AI. Terus kemarin juga justru beberapa kali ucapan-ucapannya malah lebih natural menurut gua dibandingkan. Coba ada kritikannya juga dong. Jadi Anda tidak mempersulit saya. Natural. Tetapi seperti yang kita tahu, kalau nomor 1 dan nomor 3 pakai gaya Obama, mengambil contoh-contoh empati dan mengambil contoh-contoh emosional terhadap apa saja keluhan-keluhan warga yang mereka temui. Nomor 2 enggak. Nomor 2 menunjukkan setelan pabrik. Setelan pabrik, maksudnya gimana tuh? Setelan pabrik yang dia tegas dan tidak mengambil contoh-contoh secara nomor 1 dan nomor 3 itu tetap dia tampilkan. Tetapi yang unik yang gue bilang tadi, dari gesture. Nah, itu setelan pabrik gimana maksudnya? Setelan pabrik kan gue bilang yang tegas. begitu-begitu aja gitu. Bukan tegas. Lebih retoris. Ngomongannya retorika kan. Kemudian juga lebih nasionalis, yang begitu-begitu kan. Dan itu kan akhirnya keluar juga. Tidak dari sisi yang saya bertemu dengan seorang ibu yang mengadu kepada kami, saya bertemu dengan seorang ini yang begini, kan itu nomor. Perbedaannya dengan 2019 apa? Yang tadi gue bilang di tengah setelan pabrik tadi, tapi kemudian ada juga yang tidak kita lihat sebelumnya, misalnya melet-melet. Kalau itu gue nggak terlalu perhatikan ya, yang gue perhatikan adalah dia justru mencoba mencairkan dengan bahasa yang nggak dia banget. Misal Mas Anies, misalnya. Mas Ganjar, yang udahlah, yang gitu-gitu. Itu kan bukan dia banget sebenarnya. Terus kemudian apa mau joget nih, mau silat nih, itu kan bukan dia banget. Dan ingat dia kan di apa namanya, dalam kesatuannya kan juga pangkat tinggi ya. Artinya butuh sebuah pemikiran yang membuat dia mau untuk tampil seperti itu. Which is I respect that. Selatan kita barat ini barat. Bukan, respect. Dan Ini lagi-lagi gue ngomong dari public speaking ya. Gue nggak bicara dari sisi yang lain. Nomor 3, yang sebenarnya banyak juga yang punya harapan pada nomor 3. Secara penampilan menurut gue kemarin, pelatih public speakingnya harus kerja keras. Karena dia mau tampil sangat sempurna, naturalnya jadi berkurang. Benar-benar pengen yang semua tuh bisa diucapkan, semua itu bisa distrukturisasi bahasanya. Ini kan berarti mulai ada yang nggak suka. Mulai ada yang nggak suka ini. Lagi-lagi ini gua hanya dari public speaking. Ya kan. Nah, nomor 1 juga ada yang menurut gua kemarin agak sedikit miss saat dia bicara tentang salah satu contoh masyarakat yang mengeluh terhadap kondisi negara ini. Dia tetap smiling face. Harusnya dia empati di saat itu, dia juga agak terenyak gitu ya. Harus menunjukkan emosional bahwa yang tadinya, tapi saya juga bertemu dengan seorang ibu ya gitu. Bukan yang saya juga bertemu dengan, itu kan tidak sesuai berarti antara wajah dan juga itu menurut gua. Jadi ketika dia bilang, orang bilang yang nomor 2 paling nggak ini public speakingnya. Ya memang iya. Tapi justru naturalnya dapat. Kenapa? Public speaking itu bukan cuman talenta kan, tapi dibentuk. Nah, tapi bentukan yang natural itu yang penting. Kalau kita ingat Pak SBY, Pak SBY ini juga dari apa ya? Dulu kan dari TNI. Jago ngomong ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kan selalu baik dan buruk, begini.
gitu loh. Jadi memang dilatih. Nah, perlu latihan yang membuat tampak natural. Ya. Nah, kalau nanti 22 Desember, Terus kemudian gini, Valerian Daniel itu banyak gendong partnernya kemarin. Kayak agak tegang host cowoknya. ya memang masih terlalu junior. Iya, makanya kan gue ngomong sebagai pengamat komunikasi. Jadi gue bukan secara nomor berapanya, tapi itu yang menarik menurut gue. Pintar kan gue? Apa tadi pengamat apa itu? Apa? Jangan ngambil jatah orang dong Anda itu. Oh, dia pengamat komunikasi, sorry. Gue kan certified behavior analyst. Gue pengamat perilaku. Oh, gue certified geopolitik. Ya kalau lu kan emang cuannya di sini lah. Gue nggak makan itu kok. Enggak, gue nggak ngomongin cuan Oh, enggak, sih. ya Anda udah. itu Gimana tadi menurut lu analisa? 22 Desember ntar pas hari Ibu itu kan ada debat cawapres. Kedua ya. Debat cawapres itu cawapres semua. Nah Menurut lo gimana? ini menurut gue juga menarik karena banyak banget yang menanti-nantikan nomor 2 bagaimana sih kemampuan debatnya ya. Terus kemudian nomor 1 udah tau lah nyentrik nih. Ya kan. Nah, Selepet. kalau dipertahankan nyentriknya menurut gue itu malah kena. Jangan jadi orang lain. Betul. Nomor 2 dipertahankan emang diem, jawab singkat-singkat aja, tapi udah disiapin menurut gue bakal kena. Nomor 3 Profesor ya itu sih nih, harusnya yang profesor. paling nggak usah diragukan ya. Ya. Nomor 3 ya. Jadi menurut gua sebenarnya yang paling siap menurut gua kalau yang debat kedua itu cawapres menurut gua nomor 3. Tapi kan kita nggak pernah tahu nanti di lapangan seperti apa dengan kondisi yang ada kan. Gua kalau- Dan yang tadi yang kemarin yang banyak mengejutkan gua adalah pertanyaan yang disiapkan itu adalah pertanyaan yang kalau gue jadi tim kampanyenya mereka bertiga itu udah gue siapin semua pertanyaannya, nggak ada yang mengejutkan. Pertanyaan yang Jawaban. dibuat oleh nggak pertanyaan yang dibuka upload Iya. tertutup itu tidak ada yang mengejutkan. Walaupun itu dibuat oleh penulis yang orang-orang hebat ya, Iya. tapi nggak ada sekalipun yang membuat gue berpikir wah out of the box nih. Misalnya pertanyaan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi, Aduh. pertanyaan tentang apa namanya kebebasan polusi, ya kan? Pertanyaan itu semua tuh kayak Umpan lambung. kalau disiapin timnya merem aja bisa jawab. Contoh. Break dulu. Break dulu, pause dulu. Nanti gimana cawapres? Ya tadi gue bilang kalau di atas kertas memang yang paling lebih sepertinya menjadi favorit itu kan Pak Mahfud. Yang paling penasaran pasti Mas Gibran. Yang paling pengen denger celotehan uniknya pasti Caimin. Nah, kita lihat aja apakah itu jadi ciri khas mereka lagi, ditambah how they delivered the message gitu. Karena cuman tahu konteksnya, tapi nggak tahu cara menyampaikannya, itu akan berbeda di orang yang mendengarkan. Tapi dari penjelasan lo, gua nggak ngelihat lo bingung. Lo kelihatannya udah punya pilihan ya. Lo pilih AHY kelihatannya. Benar-benar, gue belum firm siapa gitu, gue belum firm. Ya lo boleh dong ngomong. Terima layanan apa tadi? Jasa apa? Terima layanan jasa. Iya maksud gue kan waktu ditanya sama Hensat, gue hanya menyampaikan dari sisi gue memang punya kemampuan dan pengalaman di bidang komunikasi sama public speaking, bukan strategical yang kayak komunikasi politik Hensat ya, tapi lebih kepada personal branding bagi siapapun yang ingin melakukan presentasi, melakukan orasi, melakukan pidato, sampai bagaimana mereka harus menyesuaikan dengan target mereka. Kalau misalnya kita bicara target penonton kemarin harusnya di atas 50% adalah kaum generasi yang muda, menurut gua kemarin tiga-tiganya kaku. Nah kalau tadi dari hal-hal yang lo sampaikan tentang debat, apa yang ingin lo sampaikan tentang debat capres-cawapres ini ke Pak Jokowi? Ke Pak Jokowi? Pak Jokowi. Ya kalau lo ketemu Pak Jokowi lo mau ngomong apa tuh? Tentang pemilu ini, tentang pemilu lah. Gua harus akui ya bahwa beliau ini ternyata sosok yang bisa dikatakan ini pria politik ya, karena lu bisa lihat bagaimana dulu ya di pemilu sebelumnya WhatsApp grup bisa bubar, arisan bisa bubar gara-gara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Dan sekarang bisa kita lihat
Pak Jokowinya tetap di partai PDIP, tapi kemudian seakan-akan bahwa diri dia secara pribadi itu ada dalam Pak Prabowo dan Nggak ada dan si Gibran. oke. Iya. Bahkan Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau memang Pak Jokowi diktator, tidak mungkin kamu dulu Mas Anies pernah jadi Benar. gubernur. Berarti kan yang tadinya dulu malah oposisi yang sangat keras, kok sekarang bisa berbalik menjadi seorang pendukungnya. Oh. Nah, artinya kan kita nggak tahu apakah sampai bawah semuanya juga udah ikhlas semua ya, baik ini dari sini maupun dari sini gitu. Tetapi bagi gua kemampuan untuk melakukan itu, lagi-lagi secara personal branding ya, ini orang man of politik menurut gua. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, tapi kenapa Mas Gibran ditaruh di situ? Ketua ini Kaisang, ini segala macam. Menurut gua, bukankah yang lain pun berusaha seperti itu? Tapi tidak. Enggak, maksud gue, siapa sih yang nggak mau anaknya sini juga dia pengennya dia naik, yang ini juga pengen naik, tapi kan memang tidak sampai yang segininya nih. Tapi keinginan untuk itu kan sebenarnya dulu kelihatan dong. Tapi karena Tokoh mungkin, ini, karena mungkin ini, merasa tidak tokoh ini. patut, maka tidak dilanjutkan. Ya antara tidak patut atau juga ya tidak terlaksana gitu loh. Oh, nah iya, yang ini iya. kan memang jadi bisa patut, Iya, iya. jadi bisa patut dan udah jadi terlaksana gitu kan. Dan yang jelas menurut gua, satu lagi, Apa? menurut gua pertanyaan lo, berarti dia ini orang punya nyali gede banget Pak. Kalau di sepak bola nih siapa nih? Hah? Ini orang punya nyali gede banget Pak Jokowi ini karena Iya. gila men itu. Gue punya grup yang isinya dulu teman-teman public figure yang sukarelawan Pak Jokowi, yang dulu gue di Senayan segala macam, gue kan termasuk. Ah. Sampai sekarang grup ini tetap ada dan sekarang ya terpecah 3. Oh, Tapi hebatnya grup ini udah komit. Kita terbentuk nih karena dulu melihat Pak Jokowi begini dan kita pengen karena bangsa ini begini. Jadi sekarang masing-masing saling menjagokan kandidatnya, tapi kita udah sepakat jangan ada yang berantem, jangan ada yang left group, oke. gitu. Enggak, ini siapa nih kalau di sepak bola? Jokowi ini ibaratnya. Sulit ya dicari pembandingnya men. Lu bayangin ini, lu harus akui. Coba lu menyangka nggak bisa begini? Coba gue tanya balik apa? Ya, Bisa nggak lu menyangka bisa begini? Nggak ada yang menyangka, men. Ini jenius ini orang. Bener gak? Jenius. Kenapa? Satu misalnya, kan sosok partai mengusungnya ini kan juga punya Ibu Mega ya, yang sungguh-sungguh juga punya otoritas yang luar biasa kan. Yang gue bilang tadi berani. Jadi apa tadi satu katanya buat Jokowi itu? Apa? Berani ya? Apa tadi lu bilang? Menurut gua ini orang nyali. Karena kalau gua jujur, ya ampun gua gila men, apa yang berani men bisa bikin manuver begini bosku, aduh. Tapi ya itulah, ya kita nggak pernah kita nggak pernah bisa, ya ketika kita nggak bisa memprediksi. Menurut gua kita perlu respect sama orang itu karena kita nggak bisa prediksi apapun itu dampaknya ya. Iya. Coba lu, gua nggak tahu lah, lu udah pernah prediksi nggak begini? Enggak, gue sih nggak pernah memprediksi karena menurut gue dia jenius dan gue selalu beranggapan bahwa karena dia adalah kita, kan dulu ngomongnya gitu kan, dan gue merasa gue nggak akan berbuat senekat ini, jadi gue nggak pernah memprediksi ini, jadi dia bukan kita banget gitu lah maksud gue. Terus gue last minute ini tuh ngagetin semua orang. Iya. Kaget bos. Orang tadinya pikir ini mau udah adem-adem aja kan, yang kali ini kok bisa jadi begini? Ya udah, terima kasih ya. Makasih. Sorry ya cetek ya, tapi ya Enggak, ini nggak cetek itu nih. point of view gua aja gitu. Ya. Tadinya awal-awal kita ngomongin Liverpool yang Pucuk di Pucuk. 2 kompetisi. luar biasa ya. Iya, kalah kemarin pun kan tetap di puncak. Besok lawan United, jangan besar kepala. Orang mikir oh bakal berapa menangnya, jangan dulu lah. Gue juga berpikiran begitu karena Ya. sosok Erik ten Hag nih oke lah. Oke lah, terus kan dari Ten Hag. Tadinya Maguire ya, sekarang ada Ten Hag ya. Maguire sekarang semakin baik sejak jadi kapten. Ya. Dan dulu juga jadi kapten. Tapi cedera sekarang. Oh dia cedera. Bruno kartu kuning 2 kali. Maguire cedera sama si bek kirinya tuh, siapa? Itulah. Gua nggak inget Ya gue. bek kirinya ada yang tim Kan gua udah declare ke lu, gua oke lah punditnya di Liverpool aja gua. Oh, fokus, fokus. Nggak ke topik-topik lain. Oke, terima kasih. Jadi lu siapa? Gue jangan lupa dong itu ngomong dong. Ya lu siapa dulu? Enggak itu. Lu yang tadi ya, yang awal tadi ya?
Yang mana? Yang tadi lu itu tadi. Oh enggak. 3 kontestan. Bukan juga dong. Itu kan kita dalam YouTube lo sampein itu buat penonton YouTube gua kira-kira apa pesannya? Oke, jadi teman-teman buat penonton YouTube-nya Hensat. Jadi Hensat ini memang punya 2 kepribadian ya. Enggak. Satu bicara tentang politik, satu bicara tentang olahraga. Ya kan? Iya, tapi maksud gua gaya yang lo biasanya itu loh, kalau TV-TV. Oke. Oke teman-teman semua yang menyaksikan Henry Satrio kali ini sedikit berbeda. Memang dia bukan pencinta sepak bola tapi juga berkomunikasi politik. Dan ini memang ini bisa dicontohkan mungkin Budiman Sujatmiko suka bola juga suka politik, Pangeran Siaan suka bola juga suka politik. Tapi tentu saja Hensat tidak suka untuk disamakan dengan mereka. Kita cari bagaimana perbedaannya, kita lihat bagaimana kedepannya. Kalau memang dia tetap konsisten, dia bisa ditonton di R66, dia bisa ditonton juga di Hensat Channel, dia bisa ditonton di Q&A, dia bisa ditonton di TV One, dia bisa ditonton di Jebret Media sekali-sekali, dia bisa ditonton di mana saja. Apalagi dia sedang cuan dalam hubungan dengan pemilu 2024. Mudah-mudahan dia tetap idealis, dia tetap mampu, dia tetap kaya supaya dia bisa pergi ke Liverpool. Iya ampun, subscribe, like channel, komen di YouTube-nya Henry Satrio, Hensat. Terima kasih ya, sampai jumpa.